Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dan rekan saya. Dan saya Maulana Yoga Yurdo. Oke, jadi di sini kami akan membahas mengenai komunikasi dalam berorganisasi gitu. Untuk mengetahui gimana sih pembahasannya, yuk kita cek videonya. Komunikasi merupakan suatu elemen yang penting dalam suatu organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatunya takkan berjalan dengan baik. Kemungkinan besar akan terjadinya miscommunication antar anggota atau kepada atasan yang akan berdampak terhadap karir kita. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni communis atau teman, yang kalau dalam bahasa Inggris berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai sesuatu kesamaan makna, atau dengan ungkapan lain, melalui komunikasi kita bisa berbagi informasi, gagasan, atau sikap kita dengan partisipan lainnya. Kendala dalam berkomunikasi ialah seringkali terjadinya perbedaan makna terhadap suatu lambang yang sama. Manusia dalam kehidupannya perlu untuk berkomunikasi. Hal ini berarti setiap manusia ini memerlukan suatu komunitas atau organisasi dalam kehidupannya, entah organisasi kampus, organisasi masyarakat, atau apapun lah yang ada di lingkungan untuk berinteraksi gitu. Karena sebagian besar nih pribadi seseorang ini terbentuk dari integrasi sosial dengan sesama dalam suatu organisasi atau komunitas. Di dalam komunitas atau organisasi selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan komponen penting untuk kelangsungan hidup dalam organisasi. Nah, biasanya sedikit-sedikitnya nih terdiri dari atasan dan bawahan. Nah, kalau dalam organisasi kampus ini sendiri, nah di kampus saya nih, biasanya terdiri dari ketua organisasi, kemudian BPH organisasi atau badan pengurus harian yang terdiri dari sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian biasanya membentuk suatu divisi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi tersebut, seperti divisi keilmuan, divisi minat bakat, atau yang lainnya lah yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Nah, di antara kedua belah pihak ini harus adanya two-way communication atau komunikasi dua arah, atau komunikasi timbal balik. Nah, antara pemimpin dan bawahan ini harus ada komunikasi lah gitu. Jangan satu-satu lah gitu. Agar cita-cita, baik itu cita-cita bersama atau cita-cita pribadi untuk mencapai tujuan suatu organisasi itu bisa terwujud. Kerjasama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial atau kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses karena adanya suatu keinginan dalam pribadi masing-masing. Nah, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan diharapkan bisa memberikan manfaat untuk hidup yang berkelanjutan. Bila sasaran komunikasi bisa diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi kampus, organisasi pemerintahan, atau organisasi ya dalam suatu masyarakat ya, maka sasaran tujuannya pun akan beragam gitu. Tapi tetap tujuan utamanya ialah mempersatukan individu-individu atau anggota dalam suatu organisasi. Berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi, Onong Ochiana Effendi dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama komunikasi antar individu, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga komunikasi massa. Oke, kita bahas poin yang pertama, yakni komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi ini penerapannya yakni antar pribadi atau individu dalam menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu kesamaan makna gitu. Sehingga dengan demikian dapat mencapai suatu keinginan bersama. Kedua yakni komunikasi kelompok. Nah, pada prinsipnya komunikasi ini yang ditekankan adalah faktor kelompok. Nah, sehingga komunikasi ini lebih luas lagi dibandingkan dengan komunikasi pribadi yang ketiga yakni komunikasi massa. Komunikasi ini
dilakukan melalui alat gitu, yakni media massa, baik itu elektronik ataupun cetak gitu, seperti komunikasi lewat telepon gitu. Maka janganlah memutuskan suatu komunikasi agar hubungan tetap terjalin. Asik. Dalam komunikasi organisasi, Stewart L. Tooks dan Sylvia Moss dalam Human Communication menguraikan adanya 3 model komunikasi. Yang pertama ialah komunikasi linear, yang kedua adalah komunikasi interaksional, dan yang ketiga ialah komunikasi transaksional. Oke, yang pertama yakni komunikasi linear atau one way communication, atau dalam bahasa kita disebutnya monolog lah gitu. Seorang monolog itu hanya akan memberikan informasi tanpa mengharapkan umpan balik dari si pendengarnya. Berbeda dengan yang kedua, yakni komunikasi interaksional, di mana ini merupakan timbal balik antar pendengar dan pembicara, atau yang kita sebut dengan two way communication, komunikasi dua arah lah gitu. Nah, yang ketiga ialah model komunikasi transaksional, di mana dalam model komunikasi ini hanya dapat dipahami oleh suatu hubungan atau relationship, seperti ya kita bisa berhubungan ketika kita dalam suatu organisasi lah. Nah, mengenai organisasi tersendiri, ada yang menyebutkan bahwasannya organisasi ini merupakan suatu kumpulan individu yang mempunyai tujuan bersama. Itulah sempit-sempitnya lah seperti itu. Sebagaimana telah disebut terlebih dahulu bahwa arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal, komunikasi horizontal. Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Ronald Adler dan George Rothbard dalam buku Understanding Human Communication mencoba menguraikan masing-masing fungsi dari kedua arus komunikasi dalam organisasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Dan yang kedua adalah upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinate mengirim pesan kepada atasan. Dan yang ketiga adalah horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi komunikasi dalam organisasi, baik yang orientasi, komersil, ataupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut akan mengalami 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi regulatif, dan yang ketiga adalah fungsi persuasif. Yang keempat, fungsi integratif, memahami komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. Sementara pada pengaruh kekuasaan dalam organisasi, kita akan mengkaji jenis-jenis kekuasaan yang digunakan oleh orang-orang dalam tataran manajemen sewaktu mereka mencoba mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dalam organisasi. Kita akan diajak untuk memikirkan bagaimana mendefinisikan tujuan kita sehubungan dengan bagaimana kita memilih orang yang tepat untuk diajak kerjasama dan bagaimana kita memilih saluran yang efektif untuk melaksanakan tugas tersebut. Gaya komunikasi atau communication style didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. A specialist set of intense personal behavior that are used in a given situation. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada maksud dan dari pengirim atau sender dan harapan dari penerima atau receiver. Kesimpulan, gambaran umum yang disampaikan adalah bahwa the equalitarian style of communication merupakan gaya komunikasi yang ideal. Relinquishing dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang bermanfaat. Sekian yang bisa kami sampaikan di video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam berkomunikasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan komunikasi itu seperti apa dan harus gimana cara mempergunakannya kepada orang-orang di sekitar. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.